Apa akidah Asy'ariyah? Asy'ariyah punya syubhat Allah statis. Sementara Al-Quran tidak statis, berurutan, bisa dibagi-bagi. Ada surat ini, ada surat Al-Fatihah beda dengan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat ini turun duluan, surat itu belakangan, ya. Ini berarti tidak statis. Ada sebagian surat turun sebagian surat sebelum yang lain. Bagaimana menghadapi ini semua? Al-Quran tidak statis, berurutan. Alif Lam Mim datang sebelum zalikal kitabul la raiba fih, datang sebelum hudalil muttaqin, alhamdulillah alamin datang sebelum ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim sebelum maliki yaumiddin. Jadi tidak statis, berurutan, bisa dibagi-bagi. Al-Fatihah beda dengan Al-Baqarah, dan ini tidak bisa. Kalau begitu bagaimana? Kata mereka, kalau begitu ini semua bukan firman Allah, tapi ungkapan dari firman Allah yang nafsi, kalamullahu nafsi. Mereka bagi kalamullah jadi dua. Yang pertama an-nafsi, yang kedua al-lafzi. Al-lafzi ini Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, itu namanya lafzi yang kita baca. Kalamun nafsi, maka inilah yang sifat kalam, statis, azali, tidak pernah berubah, tidak bisa dibagi, tidak berurut dan lain-lainnya, tidak berhuruf, tidak berbahasa, tanpa suara. Tidak tahu mereka datangkan dari mana. Ini dalam rangka untuk mempertahankan logika Aristoteles dan teman-temannya tentang kestatisan Allah. Jadi mereka terpaksa mentakwil Al-Quran itu bukan firman Allah. Firman Allah itu sesuatu yang tidak pernah berubah, yang ada dalam jiwa Allah, disebut dengan bahasa jiwa. Kalamu nafsi, bahasa jiwa Allah, yang itu diungkapkan dengan bahasa Arab jadi Al-Quran, diungkapkan dengan bahasa Ibrani jadi Taurat, diungkapkan dengan bahasa Suryaniyah menjadi Injil dan yang lain-lainnya, atau diungkapkan dengan bahasa Ibrani juga menjadi Zabur. Itulah pendapat Asy'ariyah. Terus Al-Quran apa? Al-Quran adalah ungkapan dari kalamullah. Mereka mengatakan apa? Al-Quran adalah ungkapan dari firman Allah nafsi. Jadi kata dia, lafzi ini ungkapan dari ini, tapi ini bukan firman Allah. Dari mana lafal ini datang? Mereka khilaf lafal ini. Ada yang mengatakan lafal itu Allah ciptakan, Allah taruh di Lauhil Mahfuz. Ada yang mengatakan Jibril yang mengungkapkan. Jibril paham maksud Allah dengan bahasa jiwa, Jibril ungkapkan dengan bahasa Jibril. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya ini ungkapan dari Muhammad. Muhammad yang mengungkapkan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala punya ide dalam jiwanya, itulah bahasa jiwanya, lantas Muhammad yang mengungkapkan dengan Al-Qur'an. Intinya mereka meyakini Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah Subhanahu wa taala, tapi ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Kalam Allah yang lafzi ini adalah makhluk menurut Asy'ariyah. Ada khilaf. Bisa jadi ciptaan Allah, lafalnya dari mana ciptaan Allah, bisa jadi ungkapan Jibril, bisa jadi ungkapan Muhammad. Yang jelas ini bukan firman Allah. Dari sisi sini ketika mereka mengatakan Al-Quran yang kita baca, Taurat, Injil dan Zabur adalah makhluk, maka mereka ini sama dengan Mu'tazilah. Ini ketemu di sini. Tidak ada bedanya dengan Mu'tazilah dengan meyakini bahwasanya Al-Quran yang lafzi itu adalah makhluk. Bedanya kalau Mu'tazilah Allah ciptakan memang langsung. Kalau Asy'ariyah ada lafalnya Allah ciptakan oleh Lauhul Mahfuz, atau itu ungkapan Jibril, bahasa Jibril atau bahasa Muhammad. Nah, orang-orang liberal mereka sama dengan Asy'ariyah, mereka memilih ini. Ini pendapatnya liberal. Kata mereka Al-Quran itu adalah bahasanya Muhammad, bukan bahasanya Allah. Allah berbicara tanpa bahasa. Allah bicara tanpa suara, Allah bicara tanpa huruf. Terus Al-Quran ini apa? Al-Quran ini ungkapan Muhammad untuk mengungkapkan ide pokok Allah dalam bahasa jiwa Allah. Dan ini berbahaya di sini liberal melanjutkan akidah Asy'ariyah. Orang liberal mengatakan jika kita tahu bahwasanya tekstual Al-Quran ini bukan firman Allah, maka jangan terlalu disucikan, kita jangan terikat dengan teks. Yang penting kita bagaimana pahami ide pokok Allah. Apa ide pokok Allah dalam Al-Quran harus kita kenali. Pokoknya itu keadilan, persamaan, kesejahteraan. Oleh karenanya orang liberal mereka tidak terikat dengan tekstual, karena menurut mereka tekstual itu adalah produk Muhammad. Perhatikan ini. Sama dengan perkataan sebagian Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah ada tiga pendapat, produk Allah, produk Jibril, produk Muhammad. Orang liberal memilih ini produk Muhammad. Ini pernyataan orang-orang Asy'ariyah. Karena mereka tidak meyakini tersebut. Al-Quran ini hanya ungkapan. Allah bicara bahasa jiwa, kata mereka. Bahasa jiwa itu apa? Allah alam. Ya. Bagaimana orang-orang Asy'ariyah sepakat dengan Mu'tazilah? Saya bacakan Al-Bajuri atau Al-Bajuri, dia berkata dalam kitabnya Syarah Jarh Tauhid, ini buku yang sekarang dipakai oleh banyak orang Asy'ariyah. Kata Al-Bajuri, kalam nafsi itu bukan makhluk. Adapun Quran yang kita baca itu makhluk. Tapi tidak boleh kita bilang Al-Quran makhluk. Kita tidak boleh bilang kecuali kalau dalam rangka pengajaran saja, ya, dalam mengajar.
Kalau orang awam nanti orang salah paham. Makanya mereka sembunyikan akidah ini karena dikhawatirkan orang menyangka kalamullah yang nafsi yang makhluk. Jadi mereka tadi membedakan kalamullah yang nafsi itu yang bukan makhluk, adapun Al-Quran yang kita baca adalah makhluk. Demikian juga Asy'ariyah mutaakhirin seperti Al-Buti yang meninggal ya, rahimahullah, beliau berkata, kami tidak mengingkari pendapat Mu'tazilah. Bahkan kami sesuai dengan pendapat Mu'tazilah, yaitu Al-Quran itu makhluk, maksudnya yang kalam lafzi. Kami semua sepakat itu adalah perkara yang baru. Allah tidak pernah berbicara dengan lafal-lafal ini, enggak pernah, karena dia perkara yang baru, dinamis, tidak statis. Tapi kami menetapkan sesuatu di balik itu sifat yang tegak dalam jiwa, itu kalamun nafsi. Yang bahasa jiwa Allah itu diungkapkan dengan lafal, yaitu maksudnya Al-Quran. Asy'ariyah meyakini sepakat dengan Mu'tazilah bahwasanya Al-Quran, lafal Al-Quran ini yang kita baca, Alif Lam Mim, surat Al-Fatihah itu semuanya kan firman Allah. Kita orang awam, ini firman Allah. Kalau kita baca, kita pakai suara kita. Tapi ketika saya baca Alhamdulillahirabbil alamin, qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu firman Allah yang sedang saya baca. Suara saya makhluk, tulisannya makhluk, tetapi kontennya itu bukan makhluk, itu sifat Allah. Allah pernah berbicara dengan lafal-lafal tersebut. Ini akidah diyakini oleh seluruh umat Islam di Indonesia, kecuali segelintir kecil yang terkena syubhat. Ini ungkapan Jibril. Sebagaimana orang-orang liberal kata mereka, ini ungkapannya Muhammad. Nah, kalau ungkapan Muhammad jangan terpaku sama tekstual. Muhammad manusia, mungkin salah. Yang perlu kita pahami adalah maknanya. Ini adalah pendapat yang menyisip pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika membantah Hafs al-Fard, taruhlah Hafs al-Fard berpemahaman dengan pemahaman Mu'tazilah. Apa pemahaman Hafs al-Fard? Dia mengatakan Al-Quran itu makhluk. Yang dia maksudnya Al-Quran mana? Al-Quran yang dibaca bukan bahasa jiwa. Dia tidak sedang bicara bahasa jiwa. Mu'tazilah tidak pernah ada pemahaman bahasa jiwa. Imam Syafi'i membantah Mu'tazilah. Para salaf membantah Mu'tazilah. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk telah kafir, kata para salaf, dan banyak nukilannya. Di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata kepada Hafs al-Fard, ketika dia mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia mengatakan sesungguhnya engkau telah kafir kepada Allah. Saya bacakan, saya ulangi. Ar-Rabi' berkata, ketika Imam Syafi'i berdebat dengan Hafs al-Fard, Hafs berkata Al-Quran adalah makhluk. Faqalahu Syafi'i, kafarta billahil azim, kau telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Tapi yang dimaksud dengan Hafs al-Fard, Al-Quran itu makhluk yang mana? Kalam nafsi atau kalam lafzi yang kita baca? Maksudnya kalam lafzi. Mu'tazilah tidak ada bicara tentang kalam nafsi, tidak ada. Yang mereka fokus adalah Al-Quran itu makhluk. Dan Imam Syafi'i membantah yang mengatakan Al-Quran yang kita baca ini makhluk telah kufur kepada Allah. Dan itulah keyakinan Asy'ariyah. Al-Quran kita baca ini makhluk. Semuanya kenapa? Syubhat filsafat. Gara-gara ingin mengatakan bahwasanya Allah adalah statis. Kalau bicara Al-Quran berarti Al-Quran Allah kadang mau bicara, kadang enggak bicara. Ini dinamis berarti. Allah berbicara, tanya kepada Musa, itu apa di tanganmu? Kata Musa, tongkat. Allah nyambung lagi. Berarti ini dinamis namanya, nggak bisa, nggak masuk dalam logika Asy'ariyah karena mereka sudah terkena pemikiran absolut menurut mereka dari filsafat bahwasanya Allah harus statis. Akhirnya mereka takwil semua ayat dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas bukan firman Allah sama sekali. Justru sebagian mereka sampai mengatakan yang bilang ini firman Allah kafir. Subhanallah. Saya pernah dapat selebaran dulu yang mengatakan Allah di atas kafir, yang mengatakan Al-Quran Allah berbicara dengan lafal kafir, kata dia. Orang awam, coba tanya orang awam, semua orang tanya ini firman siapa? Nggak ada yang pernah bilang oh ini ungkapan Muhammad, ini ibarat dari bahasa jiwanya Allah. Tanya orang awam, nggak ada yang tahu gitu. Bahkan orang yang ngaku Asy'ariyah, mereka nggak tahu akidah Asy'ariyah ini. Tanya orang-orang Asy'ariyah, orang-orang awam yang ngaku Asy'ariyah, kalau tanya ini apa Fatihah ini siapa? Oh ini firman Allah. Allah berbicara, iya Allah berbicara. Mereka pasti secara fitrahnya ini firman Allah. Nah dia bilang oh bukan. Maksudnya ini adalah ungkapannya Muhammad. Allah punya bahasa jiwa yang tidak ada. Akidah Asy'ariyah kalau mau dibilang mayoritas enggak benar karena mayoritas masyarakat meyakini Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka di atas fitrah. Yang kena syubhat baru mengatakan, "Oh, kalau kamu bilang ini Al-Fatihah adalah firman Allah, kamu kafir. Berarti Allah tidak statis. Berarti Allah bicara dengan bahasa, Allah bicara dengan suara, Allah bicara dengan huruf." Yang berbahaya ketika diadopsi oleh liberal. Kaum liberal mengatakan benar Al-Quran itu Allah bicara tanpa bahasa, tanpa suara. Kalau begitu Al-Quran ini ungkapan Muhammad. Nah, kalau ini ungkapan Muhammad, maka jangan tekstual. Mereka punya tafsir namanya tafsir hermeneutika, yaitu tafsir kontekstual. Mereka tidak mau terikat dengan lafal-lafal Al-Quran, itu hanyalah produk Muhammad yang tidak suci, yang manusiawi, yang sangat mungkin terkena kesalahan dan yang lainnya. Itulah akidah orang liberal terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Sebagian mereka mengatakan kalamullah statis, kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab jadi Al-Quran, kalau diterjemahkan bahasa Ibrani jadi Taurat, kalau diterjemahkan bahasa Suryani jadi Injil. Taib. Kita bilang bantahannya mudah. Saya kasih logika ya. Kata mereka begini. Ini kalamullah, kalam nafsi. Ini statis, tak terbatas. Al-Quran bagaimana? Kata mereka, jika diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi Al-Quran. Jika dengan bahasa Ibrani jadi Taurat.
jika diungkapkan. Karena mereka mengatakan Allah ini kalam nafsi ya, tanpa suara, tanpa bahasa. Jika diungkapkan dengan bahasa Suryani jadi Injil. Ini kata mereka. Kalau ternyata ini tiga-tiganya dari ungkapan sumber yang sama, harusnya isi Al-Quran sama dengan isi Taurat, sama dengan isi Injil. Al-Quran ini kalau diterjemahkan ke bahasa Ibrani tidak jadi Taurat. Dan Taurat kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani tidak jadi Injil. Ya. Padahal sama-sama ungkapan dari satu yang sama. Ternyata hasilnya beda. Ya, masyarakat meyakini Al-Quran firman Allah, mereka membangun firman Allah, mereka tidak berani kotak-atik, mereka mengagungkan, bahkan disunahkan kita berwudu kalau baca firman Allah, apalagi memegang di situ ada tulisan firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti akidah Asy'ariyah yang rumit, yang ruwet, yang mengatakan tidak, ini bukan firman Allah, ini kalam nafsi. Dari mana mereka dapat ide seperti ini? Tidak lain karena mereka terjebak dengan akidah filsafat Yunani yang mengatakan Allah statis, tidak dinamis, maka tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Wallahu a'lam bishawab.